benda-benda ribawi ini lain kan tidak kayaknya. Ya. Tapi kalau kita menyangkut beras dan sebagainya tadi ini kan jadi masuk nih kalau kita menganut daripada mazhab Syafi'i kan gitu. Ya, Karena misalkan gitu. ya. Karena di beras juga pernah juga terjadi pasti orang beras bulog tukar ke kedai jadi beras ini misalnya ditambah Ya. uang kan bisa terjadi juga seperti itu. Iya. Karena sering terjadi. Yang ingin saya tanyakan bukan itu, tetapi karena sangat apa sekali riba ini sebenarnya yang dijadikan persoalan dalam diri masuk riba itu sendiri itu apa sebenarnya Ustaz? Karena ini kan apakah di transaksinya saja atau dari apa namanya itu ya, dari zatnya kah, sifatnya kah, atau apa gitu? Apakah memang ada ketentuan begitu yang diikuti gitu aja gitu, udah baku ikut aja lah gitu? Atau memang ada penelitian mengatakan inilah dia riba tuh maksudnya begini gitu, mengapa jadi larang tuh karena ini gitu? Ada penjelasan gitu Ustaz? Ya. Baik. Ya, dosanya ngeri jawabnya nih. Ya. Ada Pak? Ya. Ya. Ibu-ibu ada? Nah, sebenarnya riba ini kenapa dilarang tadi? Sebenarnya riba itu seperti apa? Riba itu aziyadah. Secara makna bahasanya ziyadah tambahan. Tambahan itu apa? Ada banyak pengertian dirumuskan oleh para ulama, para ilmuwan. Misalkan kalau dalam bukunya Safi Antonio misalkan, beliau menjelaskan dari bank syariah dari teori ke praktek itu misalkan dikatakan riba itu apa? Pengambilan tambahan dari hutang piutang, jual beli dan hutang piutang. Jual beli hutang piutang dan penambahan itu diperoleh secara batil. Itu riba. Jadi penambahan dalam jual beli itu yang mana? Hanya terhadap barang-barang ribawi ini. Nah, ketentuannya seperti apa? Baku, seperti yang dijelaskan oleh hadis tadi. Kembali ke nas, ke hadisnya. Karena kalau kita bicara hukum kan harus ada dasar. Dasarnya itu Al-Quran, ya sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Nah, di hadis jelas. Di Al-Quran kan dijelaskan riba itu kan ancamannya aja, hukumnya dan ancaman. Al-Baqarah 275 misalkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, menariknya di situ kan dijelaskan ada alif lam. Halallahu al-bai'a al-bai'a wa harramar riba ar-riba. Alif lam itu maknanya alif lam jinsiyah. Itu menjelaskan semua jenis jual beli hukum asalnya boleh, halal. Semua jenis riba hukum asalnya hukumnya adalah haram. Nah, yang mana riba tadi? Itu sesuai kembali kepada hadis. Hadis salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit tadi. Yang dijelaskan 6 jenis ini, Pak. Makanya kalau ada pendapat di luar dari 6 ini barang ribawi, itu ikhtilaf. Ada memang pendapat demikian. Tapi kami lebih memilih pendapat yang mengatakan cukup ya hanya 6 ini dengan alasan tadi. Ini masuk kategori hadis ini kan menjelaskan apa namanya? Az-zahab biz-zahab, itu kan isim. Isim jamid alif lam az-zahab biz-zahab. Ini menjelaskan kata benda yang tidak ada turunannya, maksudnya tidak ada derivatnya, tidak ada jenis lain yang dimaksud, cuma itu jenisnya gitu. Kalau dimaksud adalah emas, ya emas itu aja. Tidak masuk permata, tidak masuk berlian, tidak masuk batu aki, tidak masuk misalkan apa lagi barang-barang yang lain, ya. Perak, nah gandum begitu juga. Cuma gandum itu yang dimaksud. Tidak dimaksudkan oleh Nabi jenis yang lain, misalkan ubi, ya, apalagi beras dan lain sebagainya. Maka dari itu yang jenis yang diharamkan itu yang mana? Bakunya itu sesuai dengan hadis tadi.
Sehingga kalau kita pedomani dua jenis riba tadi, ada riba dalam jual beli, ada riba dalam hutang piutang. Nah, dalam jual beli yang mana? Fadl dengan nasi'ah. Hutang piutang yang mana? Qad dan jahiliyah. Qad itu yang mana? Tambahan dari hutang. Minjam 1 juta, balikkan, kembalikan 1.100.000, 1.010.000. Yang 10.000 itu riba qad, riba yang disepakati penambahannya dari hutang piutang. Apapun bentuknya. Kalau hutang piutang, tujuannya kan kalau kita bahas sebelumnya itu kan tolong menolong. Maka tidak ada cerita profit untung rugi di situ. Murni memang menolong. Nah, oleh karena itu kalau orang ditolong seberapa dikasih segitu dibalikan. Apa yang dikasih itu yang dikembalikan penggantinya. Duit 1 juta dikasih, duit 1 juta yang lain diganti. Emas 1 emas dikasih, diutangi, maka 1 emas pula dibalikan. Tidak boleh emas duit senilai 1 emas. Itu tidak boleh. Kalau disepakati ada kelebihannya, kelebihan itu disebut riba qad. Riba yang penambahannya dari hutang piutang yang disepakati di awal. Yang kedua, dalam hutang piutang ada penambahan karena sudah jatuh tempo. Misalkan orang berhutang dibayar bulan depan, bulan September tanggal 15, ternyata tanggal 15 September tak bisa bayar. Keterlambatan karena membayar dikenakan denda. Denda berarti bertambah. Bertambah karena tidak bisa membayar ketika jatuh tempo. Maka ini jadi riba, namanya jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena dulu orang Arab jahiliyah berlaku demikian. Kalau orang berutang udah jatuh tempo, tidak bisa dia lunasi, dikenakan tambahan denda. Nah, tambahan denda ini riba. Cuma ada hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak. Kalau riba itu dari sisi jahiliyah atau dari sisi qad, meski ibu bapak bisa memastikan dalam hutang itu, misalkan hutang jatuh temponya bisa dibayar pas sesuai jatuh tempo. Misalkan hutang itu dicicil 10 kali tiap tanggal 15. Ternyata ibu bapak bisa pastikan tiap tanggal 15 ada bisa dibayar. Bahkan sebelum 15 sudah dibayar, 13 ke 14 ya. Tapi disyaratkan juga kalau kamu terlambat, kamu kena denda. Tapi ibu bapak dalam faktanya bisa dipastikan tak terlambat. Kenapa? Bisa jadi karena pegawai. Gaji tiap bulan langsung dipotong atas. Nah, cuma karena mensyaratkan ada tambahan kalau keterlambatan alias denda, maka tambahan seperti ini juga tak boleh. Kenapa? Karena mensyaratkan adanya riba dalam transaksi hutang piutang. Tetap juga diharamkan. Maka dari itu kalau kembali ke pertanyaan tadi, ini prinsipnya sifatnya baku, ketentuannya baku. Cuma fakta dalam kondisi kontemporer kekinian itu banyak prakteknya yang kita jumpai. Ya, termasuk nabung uang, ada bunga. Bunga itu jadi itu riba. MUI udah mengeluarkan fatwanya itu. Ya. Jauh sebelumnya ada dikeluarkan fatwa kan oleh MUI, bunga bank itu riba. Udah. Itu riba dalam utang piutang. Tambahan. Kenapa? Karena duit yang kita titipkan dipakai oleh orang bank. Kenapa? Disalurkan ke pihak ketiga dunia usaha. Karena dipakai oleh pihak perbankan, perbankan memberikan tambahan dari apa yang kita tabung. Nah, tambahan itu kan duit yang kita tabung karena dipakai, ada penambahan disepakati di awal. Maka tambahan ini jadi riba qad. Bunga bank riba qad. Tapi fakta hari ini juga terjadi riba jahiliyah. Misalkan ibu bapak ngutang, bayar cicilan,
Misalkan cicilannya seperti tadi, telat kena denda. Denda itu riba jahiliyah. Tapi riba denda ini tak kami ambil. Misalkan orang bank bilang kayak gitu, denda ini tak kami ambil, cuma disalurkan ke rumah zakat, ke Basnas misalkan, tetap melakukan riba. Kenapa? Bapak selaku nasabah, konsumen ataupun masyarakat karena terlambat memberikan riba, denda. Ketika dibayar denda dari hutang, mohon maaf, pihak perbankan menerima denda itu, maka ini sudah melakukan riba. Terlepas duit denda itu mereka gunakan atau tidak. Itu perkara berikutnya. Ternyata tidak digunakan, disalurkan ke rumah zakat atau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional misalkan, tetap juga telah melakukan riba. Kenapa tetap? Karena adanya tambahan dari hutang piutang yang telat dibayar ketika jatuh tempo. Nama lainnya adalah denda.